Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Andre Tunggal. Dan kali ini mungkin teman-teman masuk di video ini karena video ini berjudul sesuatu yang mungkin membuat teman-teman mengernyitkan dahi. Judul dari video ini adalah, apakah Anda akan unfollow saya karena saya punya pandangan tentang LGBT? Tentu teman-teman, judul dari video ini terinspirasi dari video Deddy Corbuzier yang beberapa hari yang lalu mengangkat topik tentang LGBT ketika mewawancarai Ragil Mahardika dan kemudian direspon dengan begitu negatif oleh para netizen di Indonesia yang mungkin sebagian besar diantaranya adalah kaum beragama. Akhirnya Deddy Corbuzier men-take down video tersebut dan kemudian membuat sebuah video klarifikasi dengan Gus Miftah yang kalau saya melihat secara pribadi gestur dari Deddy Corbuzier seakan-akan ingin mau belajar dari ilmu agamanya yang baru, yaitu dari Islam, tentang pandangannya soal LGBT. Nah, sebenarnya tanpa ada sebuah direncanakan, kami sebenarnya telah membuat video LGBT. Saya dan tim Hello God telah membuat video LGBT, pembicaraan tentang LGBT, dan dalam pandangan tersebut sebenarnya saya juga menerima respon yang cukup beragam dari mereka yang mengapresiasi sampai kepada mereka yang kemudian menganggap saya telah sesat. Karena itulah video ini saya sengaja buat untuk sebagai sebuah ajakan untuk teman-teman berpikir kembali. Saya yakin sebagian dari teman-teman yang menyaksikan video saya tentu saja dari agama non-Kristen. Nah, di sini saya ingin menunjukkan kepada Anda semua pandangan kekristenan, dan saya justru ingin menunjukkan keunikan dari teologi Kristen atau ajaran Yesus terhadap isu ini. Tetapi juga ada sebagian dari teman-teman yang mungkin dari Kristen, dan mohon maaf jika pembahasan saya bisa jadi bagi sebagian Anda terasa asing dan mungkin tidak sesuai dengan selera Anda. Tapi saya sejujurnya mengajak dengan rendah hati Anda untuk mari kita memikirkan kembali tentang pendekatan kita terhadap kaum LGBT. Dan tentu saja kelompok ketiga yang mendengarkan ini adalah mereka yang merasa tidak ingin mengafiliasikan dirinya dengan agama tertentu atau mengafiliasi dirinya terhadap agama yang dia punya. Karena capek sih apa-apa kok agama, apa-apa agama. Mungkin begitu. Saya justru membuat video ini untuk Anda. Saya justru ingin menunjukkan kepada Anda bahwa sebenarnya apa yang saya percaya, iman saya kepada Yesus justru memberikan sebuah ruang kepada mereka yang mungkin disebut LGBT. Karena itu saya akan mengajak Anda semua untuk menonton kembali atau menyimak kembali video pembicaraan saya dengan Hello God yang sengaja saya buat, dan saya rasa video itu keren banget ya. Karena di situ saya juga mengeksplorasi tentang apa yang menjadi pemikiran saya, perjalanan saya dalam memahami fenomena LGBT. Karena jujur, teman-teman kita, saudara-saudara kita yang LGBT ini eksis dan hadir bersama-sama dengan kita, dan sekali lagi mereka adalah saudara-saudara kita. Nah, karena itu dalam video ini teman-teman akan menemukan bagaimana perjalanan saya dari yang tadinya resistan begitu terhadap LGBT, pandangannya menurut saya masih sempit, akhirnya saya pelan-pelan mulai menggumulkan ini dengan firman Tuhan, dengan iman yang saya punyai, dan bagaimana saya membreakdown apakah LGBT ini adalah nurture atau natur dalam arti ini adalah ciptaan Tuhan. Apakah Tuhan menciptakan seseorang dengan kondisi LGBT? Ini mungkin menjadi sebagian pertanyaan teman-teman semua. Apakah Tuhan menciptakan seseorang dengan LGBT? Kalau Tuhan tidak menciptakan, kenapa orang tersebut bisa menjadi seorang LGBT? Atau orang tersebut merasa dirinya sebagai bagian dari LGBT? Dan jika dengan demikian, apakah jika di dalam tembok-tembok ruang agama kita, entahkah di dalam masjid ataukah di dalam gereja, ada orang yang mengalami LGBT, lantas bagaimana? Begitu ya. Dan apa sikap kita seharusnya sebagai seorang beragama, terkhusus kalau buat saya sebagai seorang yang beriman Kristen, bagaimana sikap saya meniru apa yang menjadi teladan Yesus terhadap teman-teman LGBT. Video ini saya sengaja kemas, saya sengaja edit, memberikan penekanan-penekanan khusus, dan juga sepanjang
video ini. Jika teman-teman punya respon atau pertanyaan, silakan teman-teman tuliskan pertanyaan teman-teman atau pendapat teman-teman di kolom komentar. Tentu saja teman-teman tidak harus setuju dengan saya, silakan berbeda pendapat. Nanti di video selanjutnya, saya akan membuat atau membahas komentar, pertanyaan maupun pendapat teman-teman semua, karena bisa jadi dalam pembicaraan saya dengan Hello God, tidak seutuhnya ini pembahasan utuh, karena sifatnya kan ngobrol-ngobrol. Jadi ada hal-hal yang mungkin saya terlewatkan, silakan teman-teman koreksi. Nanti saya akan membuat video selanjutnya, yaitu reaksi atau tanggapan terhadap pertanyaan maupun tanggapan teman-teman. Oke, saya kira demikian. Silakan teman-teman saksikan pembicaraan saya dengan Hello God ini. Tuhan memberkati. Ya, jadi fenomena ini cukup marak ya. Dan belakangan ini di Indonesia tuh banyak terjadi dan dibicarakan. Secara mungkin tanda kutip tidak dibicarakan secara ramai karena benar kata lu, tabu untuk dibicarakan. Sangat tabu, sangat tabu. Mungkin banyak teman-teman yang penasaran ya. Iya. Kenapa gitu kali ya? Kenapa ada orang yang memiliki ketertarikan sesama jenis? Iya, mungkin sebenarnya penasaran dari kenapa memiliki ketertarikan sesama jenis ini, karena memang sekali lagi jarang dibicarakan. Dan kita harus memahami bahwa kultur di Indonesia itu bisa dibilang masyarakat Indonesia itu masyarakat religius. Itu unik. Lu bisa cari di negara manapun, agak strange itu di Indonesia, karena Indonesia tuh religiusitasnya tuh kuat sekali. Jadi keterikatan hidup masyarakat Indonesia dengan agama tuh kuat. Jadi karena unsur religiusitas itulah makanya gue melihat bahwa isu LGBT ini tidak cukup kuat muncul di permukaan, tetapi dibicarakan sosial media iya. Tapi muncul kuat di permukaan itu nggak kuat dan cenderung tabu dibicarakan. Terkhusus mungkin teman-teman yang mendengar ini kan rata-rata mungkin dari gereja ya, orang Kristen. Jadi di gereja itu kita nggak membicarakan ini, dan biasa judgmental dari gereja itu hanya sesederhana pokoknya LGBT itu dosa. Udah. Udah segitu aja. LGBT itu dosa. Lu kalau menyukai sesama jenis dosa. Lu kalau bukan gender lu sebagai secara fisiologi lu laki-laki tapi lu bukan laki-laki, dosa. Gitu. Lu secara fisiologi perempuan tapi lu tidak seperti perempuan, dosa. Bahkan lu misalnya perempuan berpakaian tomboy, dosa, gitu kan. Lu laki-laki karakter atau tabiat lu lembut, dosa, gitu. Karena sekali lagi kita tuh seperti mencampur adukan antara agama dan tradisi. Tradisi patriarkal di Indonesia itu kuat, terutama beberapa daerah kan matriarkal ya. Tapi mungkin kalau gue bilang tuh bagaimana definisi gender itu, laki-laki itu harus kuat, gak boleh nangis. Teman-teman harap bijaksana ya melihat ini ya. Gue lagi mencoba untuk mengajak teman-teman mengerti bahwa ini bukan klaim agama semata-mata teologis, tapi ini adalah klaim sosial sebenarnya. Klaim sosial yang menyatu dengan klaim agama, yang akhirnya membuat bahwa kalau kamu berbeda seperti tradisi tentang laki-laki dan perempuan, dosa. Gitu, ya. Kalau kamu berbeda dari tradisi, misalnya orang berpikir tentang pernikahan, dosa, gitu. Nah mungkin teman-teman udah mulai pikir, wah ini kok Andre arah-arah ngomongnya kemana nih? Enggak, dari tadi gue terkesima kok, bahasa yang lu gunakan tuh sangat keren. Apa tuh? Patriarkal. Patriarkal. Luar biasa. Iya. Iya, jadi tradisi kita itu tradisi yang mengharuskan laki-laki misalnya nggak boleh nangis. Iya. Laki-laki itu harus kuat, maskulin ya, harus macho gitu. Bahkan gue pernah ketemu ada nih statement yang mengatakan begini. Lo kalau anak laki lo hamilin orang, lo bersyukur dong. Itu artinya anak laki lo laki tulen. Gila kan? Karena gini, jadi kadar kelelakian seseorang itu didasarkan atas ukuran bahkan menghamili orang gitu. Itu kan sedih banget. Sedih banget. Karena itulah, padahal itu Alkitab kekristenan nggak pernah ngajarin kayak begitu kan. Nah tapi makanya gue bilang, ini banyak kecampur dengan tradisi sosial. Stigma-stigma yang udah kebentuk dari dulu. Iya, stigma-stigma yang kebentuk tanpa sadar kita tuh menyematkannya pada stigma ini Kristen.
Padahal enggak juga. Kristen punya warna sendiri, makanya hari ini kita bicarakan sedikit ya. Betul. Tentang pernikahan sesama jenis. Apa pandangan Kristen yang sesungguhnya gitu. Jangan kita langsung buru-buru jatuh pada penghakiman atau judgmental berdasarkan tanpa kita bisa pisahkan antara tradisi sama ajaran Alkitab. Ajaran Alkitab. Ini menarik karena tadi lu bilang sempat kayak dosa. Apakah mereka tidak tahu bahwa itu adalah dosa tok, tidak ada dosa yang lebih besar atau dosa yang lebih kecil? Menurut pandangan Kristen. Iya, pandangan Kristen dosa besar dosa kecil kan nggak ada ya. Iya, itu dosa. Biasanya dosa ya dosa. Nah, gitu di hadapan Tuhan kan dosa. Cuman sehingga kita nggak bisa langsung, maksudnya gini, dosa kecil itu kan kebanyakan orang, oh ini dosa kecil doang, permisif jadinya. Nggak gitu. Jadi LGBTQ ini dosa kecil atau dosa besar? Ya kan gua nanya. Oke, kita bahas dari perspektifnya si belum apa udah berat ya. Semoga teman-teman mohon paham ya, maksudnya nggak langsung merasa terlalu berat pembicaraan kita ya. Yang penting berat badannya aja. Badan gua. Lanjut. Oke, baiklah. Semoga nanti lebaran kita nggak tambah berat ya. Aduh, ya kalau misalkan di episode 78 gitu kelihatan tambah besar, itu berarti ini 4, besok 5. Ya, oke, lanjut. Ya, lanjut. Pembicaraan dari Mpok Suti Karno. Menarik karena dia bilang begini, dan apa yang pandangan si Dedi Cahyadi juga menarik ya. Iya. Dia mengatakan bahwa orang terlahir dengan itu. Bawaan. Gini dulu, makanya untuk membahas tentang pernikahan sesama jenis, kita mesti membahas dulu tentang tentang asal usulnya, ya. Apakah asal usul dari LGBT? Gini, sebelum kita bahas asal usul, kita bahas fenomena dulu. Iya, betul. Ya supaya rapih nih kan kita pemikirannya. Fenomenanya adalah kita mesti mengakui bahwa di dunia, depan mata, apa yang kelihatan ya di dunia, apa yang kelihatan LGBT itu ada. Ini bukan cerita bohongan, ini bukan cerita isapan jempol bahwa orang yang menyukai sesama jenis itu ada. Orang yang laki-laki kemudian menjadi perempuan itu ada. Perempuan yang merasa terjebak dalam tubuh perempuan tapi jiwanya laki-laki itu ada. Bahkan laki-laki atau perempuan yang tidak merasa dirinya laki-laki atau perempuan, jadi genderless itu ada. Jadi LGBT, lesbian, gay, bisexual, transgender, queer. Sebenarnya ada banyak lagi. Iya. Ada AA. Tapi biasa orang tuh gini. Jadi lesbian itu ya sama perempuan ya. Iya, Penyuka sama perempuan, sesama jenis. Gay, laki-laki sesama jenis. Bisex, laki perempuan bisa. Transgender, laki jadi perempuan, perempuan jadi laki. Iya. Queer gue lupa. Queer itu adalah sebuah istilah yang menggambarkan sebenarnya queer itu payung besar kalau menurut gua. Queer itu payung besar yang menggambarkan bahwa lu nggak seperti gender tradisi pada umumnya. Lu nggak kayak laki-laki, itu udah dikategorikan queer. Sebenarnya gay itu kategorinya queer. Lesbian kategorinya queer. Tapi queer itu pada akhirnya yang tadinya payung besar jadi payung kecil. Jadi lu nggak benar-benar mendefinisikan diri lu sebagai gay atau lesbian atau even lu bisa bilang lu genderless. Gua nggak punya gender, gua nggak punya ketertarikan seksual sama sekali. Itu queer juga. Oh iya, I see. Jadi queer itu paling besar. Jadi fenomenanya ada. Fenomenanya hidup. Lu punya teman? Punya. Gua kan tanya lu punya teman. Kalau udah shock sendiri sih. Gue refresh kalimat lu. Iya, gue punya teman yang bergumul dalam LGBT. Gue kan tanya lu punya teman. Gue punya teman yang bergumul dengan itu. Ada. Betul, temannya fun fact dia Kristen juga. Laki-laki perempuan? Laki-laki. Segereja. Oh, ini lama-lama Oke. ketahuan. Nggak usah. Se-Indonesia lah. Nah, satu hal yang membuat gue kagum adalah dia menyadari bahwa ini pergumulan yang saat ini dia sedang hadapi. Di satu sisi dia mengerti bahwa budaya yang ada di sekelilingnya menganggap hal itu salah. Bener dong, ya tadi budaya nganggap salah. Tapi di sisi lain dia tuh akhirnya kayak gue punya ketertarikan ini dan gue merasa gue nggak bisa tertarik dengan perempuan, gue tertarik dengan laki-laki lain. Dan yang menariknya adalah akhirnya dia menerima setelah pergumulan lamanya ini, dia menerima akan hal itu. Tapi di satu sisi dia menyadari bahwa
it's just bukan it's just, jangan ngomong it's just. Ini adalah satu status yang dia punya itu tuh sama dengan orang-orang di luar sana yang berbuat dosa lain. Maksud gue, gue nggak tahu pandangan orang gimana. Ini gue pure dari cerita teman gue. Dia melihat bahwa yes ini dosa, tapi apakah Tuhan tidak bisa menjadikan hal itu hal yang indah? Apakah Tuhan gak bisa memakai dia? Dia tetap menjadi seorang yang bergumul dengan dirinya sendiri, tapi dia stay on his faith. Yes. Ya, oke. Banyak sekali orang-orang yang tidak bisa menemukan Tuhan di dalam pergumulan ini. Dua faktor. Pertama adalah orang-orang yang akhirnya memilih untuk menyangkali Tuhan karena for the sake of gua nggak bisa menemukan Tuhan di sini. Karena penghakiman. Gitu loh. Penghakiman dari apa? Penghakiman dari pemuka agama dan lingkungan gereja itu sendiri. Yang menghakimi dia sampai akhirnya dia bertanya juga, dia bingung juga dengan dirinya. Di satu sisi dia merasa bahwa gua menyukai sesama jenis. Gitu loh. Dan penghakiman itu akhirnya membuat dia akhirnya memilih untuk oke, gua ambil shortcut. Apa? Gak ada Tuhan. Iya. Iya, shortcutnya tuh itu. Gak ada Tuhan. Gue yakin bahwa ada teman-teman yang mungkin mengikuti siaran ini dan engkau berpikir bahwa there is no God. Mungkin atau enggak Tuhan nggak menyayangi Anda gitu. Iya, Tuhan nggak sayang gue atau gini. Karena kan kita berpikir, mungkin teman-teman ini berpikir bahwa gue lahir dengan keadaan kayak gini bukan mau gue loh. Wow. Lalu kenapa gue mesti hidup di dunia yang jahat begini? Gue mesti hidup di dunia yang kemudian menolak gue ini. Bahkan even gue pun membenci diri gue sendiri kan. Iya. Akhirnya shortcutnya adalah ya udah nggak ada Tuhan kalau gitu. Kalau Tuhan baik, kenapa Tuhan ciptain gue begini kan gitu? Iya. Dan fun fact. Kita akan ngomong asal usul. Yeah. Fun fact. Fun fact. Kita tuh pernah bahas tuh di konten yang sudah sangat lama. Buat teman-teman yang penasaran, lihatlah Koko Kepo bulan September. Nih thumbnailnya. Okay. itu pembahasan gue sama Ko Andre itu tentang ini. Itu teman yang sama. Iya. Itu teman yang sama. Makanya gue bilang dia. Tapi ini bahasnya lebih dalam ya. Iya, dia sempat struggle dengan hal itu. Oke. Struggle-nya tuh yang kayak gue masih mengasihi Tuhan. Tapi di satu sisi gue juga mengasihi diri gue. Dengan ketertarikan gue yang berbeda dari orang lain, gue menerima diri gue. Tapi di satu sisi gue juga tetap mengasihi Tuhan. Itu perjalanan yang patut dihargai loh. Iya, itu. Karena gak gampang untuk bisa sampai pada kesimpulan itu. Karena once again, penghakiman dari gereja dan mungkin tokoh agama terlalu, kalau gue bilang ya, sepihak dan fanatis. Gak bisa membedakan antara mana sih benar-benar ini ajaran Yesus, mana sih yang sifatnya ini adalah tradisi kita. Itu kalau ajaran Yesus gimana kok? Bentar, gue ngomong asal-usul dulu. Gue penasaran. Kenapa gue mau sampai pada sini? Karena ini perjalanan panjang gue juga, Jul. Perjalanan panjang gue juga dalam memahami tentang isu LGBT. Karena buat gue isu ini tidak mudah dipahami. Karena once again, gue adalah seorang yang mau nggak mau harus mengakui bahwa pandangan gue itu mewakili pandangan Kristen. Iya. Oke. Ini gue ngomong begini pasti bisa jadi kontroversial. Sebagian orang yang mungkin bisa salah ngerti akan langsung menghujat. Walah. Gue punya 217.000 subscribers. Oh my god, saudara-saudara. Di YouTube. Iya. Dan gue sangat harus hati-hati dengan pandangan teologis gue. Iya. Gue juga berasal dari gereja atau menjadi rohaniwan di salah satu gereja yang konservatif, Injili, begitu kan ya. Dan kalau nggak hati-hati dengan pandangan ini, gue kacau balau nih, hancur nih kan gitu. Dan gue juga besar dalam seminari. Gue dibesarkan, dididik dalam seminari yang bisa dibilang seminari Injili, Reform. Dan gue bergumul panjang, Jul. Gue bergumul panjang soal isu ini. Kenapa? Secara kognitif, gue memahami isu LGBT sebagai dosa. Iya. Secara kognitif dalam perjalanan ya, teman-teman jangan ini dulu, ikutin dulu. Gue memahami ini dosa. Itu aja. Gue tahu ini dosa. Kenapa ya? Karena gue besar dalam lingkungan gereja atau budaya yang judgmental terhadap LGBT. Yang melihat, oh pokoknya kalau sesama jenis, wah itu dosa deh gitu, dilaknat.
batu loh. Apalagi kisah Sodom Gomora ya. Iya. Kisah Sodom Gomora. Wah, apa Sodom dan Gomora ditunggang balikan kenapa? Karena mereka pemburit. Dan kita mesti mengakui bahwa dalam perjanjian lama salah satu model dosa seksual yang benar-benar di ini adalah Sodom ketika Gomora. ada jadi gini, si Lot itu kan Iya. kan malaikat datang bilangin Lot lu keluar deh gitu. Terus habis itu Tahu-tahu warganya digedor-gedor pintunya. Iya. Dan menariknya waktu lu baca orang-orang itu bilang begini, suruh keluarin tuh tamu kita mau pakai. Iya, Gila gitu. nggak? Iya, gua pernah mendengar nih. Lu bayangin itu kayak pemerkosaan massal tapi pemerkosaan sama jenis. Bener-bener kayak it's gila, udah moralnya udah hancur banget kan. Nah, jadi cerita itu kita pahami sebagai sesama jenis ini ini dosa. Menjadi goncang gue ketika ada temen gue sendiri yang ngomong sama gue bahwa gue nih suka sesama jenis. Ih, gue shock loh. Gue shock reaksinya karena gimana? Gini, dari dulu kan gue besar dalam tradisi Kristen banget nih. Iya. Kalau pokoknya ada yang bencong aja langsung kita udah bilang bencong. Ya ampun. Beneran? Bener-bener itu ngebully judgmentalnya minta ampun. Gue juga baru sadar gue besar dalam tradisi itu, dan tradisi gue yang sejak kecil itu dibentuk dengan pemikiran kayak begitu gitu loh. Yang kalau lu lihat pokoknya ada cowok yang agak menye-menye sedikit, lu abis deh tuh, lu ejek abis bencong lu nggak laki lu gitu kan. Jadi gue shock ketika ada seorang teman yang bilang gue suka sesama jenis. Shocknya gue tuh awalnya gini, gue waktu liatin dia gue bilang dalam hati gue, kurang ajar nih. Lu ngomong itu ke gue, maksudnya lu mau bilang lu suka gue gitu? Serius. Jadi gue bilang sama nih teman gue bilang, lu berani lu pegang-pegang gue tonjok lu. Iya. Tapi untungnya waktu itu gue tetap berteman dengan dia. Tapi pengakuan dia itu membuat gue mulai bergumul. Culture shock, nggak biasa. Iya, gue mulai bergumul. Why? Pertama, dia bukan orang tidak percaya Yesus. Dia seorang yang sedang belajar teologi. Wah, menarik. Dia adalah seorang yang sedang dibentuk. Gue bergumul, serius gue bergumul. Gue tanya kepada dosen gue waktu itu, LGBT itu bisa sembuh nggak? Karena pandangan gue waktu itu LGBT adalah penyakit. Kayaknya obrolan kita bakal ada 1 jam 50 menit. Oh ya, kita berharap tidak lebih. Semoga enggak ya. Oke, kita batasin 40 menit. Sebelum lu lupa, gue mau ngomong juga. Oke. Dulu LGBT dianggap sebagai kondisi penyakit mental, atau enggak mental health Jadi dalam issue. psikologi, buku pegangan psikologi itu DSM. Betul, DSM 4 atau DSM 3. Habis itu DSM 5 dihapus. Gua tahu loh. Hebat loh. Ya. Gua akuin hebat. Nah, itu dihapus. Jadi nggak ada gangguan. Jadi itu udah bukan lagi dianggap gangguan. Betul. Nah, gua Lanjut. dulu menganggap ini gangguan gitu. Oke. Sebelum berarti kok Anda menganggap ini bukan gangguan? Bentar dulu. Bentar dulu. Nah, jadi dalam proses itu gue tanya sama dosen gue, LGBT bisa sembuh nggak? Terus kemudian dosen gue waktu itu mengatakan begini, bisa sembuh dengan kuasa Tuhan, pasti bertobat. Haleluya, saudara-saudara. Langsung berpikir secara naif. Gue berpikir, berarti kalau orang percaya Yesus nggak akan LGBT. Karena pemikiran gue masih hitam dan putih. Iya. Oh gitu. Tapi kemudian gue coba ini lihat teman gue dong. Lu ini sebenarnya percaya Yesus gak sih gitu? Lu percaya Yesus, kalau lu percaya Yesus lu harusnya nggak punya keinginan itu lagi gitu loh. Gue masih pemikirannya hitam putih banget waktu itu. Akhirnya pelan-pelan dalam proses gue menemukan lagi ada teman yang begitu. Gue lihat lagi masa lalu, ternyata teman SMA gue ada juga. Banyak. Ternyata teman SMP gue ada juga. Banyak. Kenapa dalam hidup gue banyak sekali orang-orang yang bergumul dengan LGBT? Banyak. Teman-teman gue banyak yang begitu gitu loh. Gue jadi agak benar-benar ini mengganggu gue. Lalu kemudian pergumulan itu membawa gue pada satu pemikiran begini. Oh, ternyata tidak sesederhana ini dosa. Wow. Pertanyaannya begini. Gue tanya sama teman gue itu, lu itu waktu kecil dilecehkan seksual ya? Tidak. Karena Andre. pemikiran gue adalah orang kalau LGBT pasti dilecehin. Oke. Ada suatu akar di masa lalunya mungkin. Jadi dilecehkan. Lu mungkin ada teman-teman yang nonton podcastnya Dennis Sumargo ya, sama Aming. Ya, gua nonton juga sekilas, tapi gua
Nggak tahu siapa. Aming itu mengaku bahwa dia dilecehkan Oh iya. sejak kecil. Jadi gue sangat kuat sekali berpikir bahwa orang kalau mohon maaf, disodomi, maka dia pasti akan jadi gay. Dan kita melihat terlalu banyak kasus yang kayak gitu. Trauma seksual di masa lalu. Trauma seksual dilecehkan sama laki-laki akan mengulangi pelecehan seksual kepada anak-anak laki-laki yang lain. Jadi ini benar-benar merusak, hancur banget. Iya. Tapi akhirnya gue tanya sama temen gue ini, lu yakin lu nggak dilecehin? Enggak. Beneran lo? Enggak. Sama om lu? Enggak. Sama siapa? Tetangga? Gue bener-bener gali Bruce. Gue nggak percaya. Kok lu bisa suka sesama jenis tapi lu nggak dilecehin gitu? Iya. Lu nggak dilecehin tapi lu jadi suka sama jenis, kok bisa gitu? Gue cari alasannya apa? Oke, ada alasan-alasan psikologis tertentu yang mungkin gue nggak bisa jelasin lebih banyak. Misalnya salah satunya adalah kehilangan figur ayah. Oh. Jadi nggak ada figur ayah. Jadi bisa jadi kehilangan figur ayah dalam arti benar-benar ayahnya nggak ada. Atau misalnya ayahnya begitu otoriter, atau ayahnya begitu pasif, itu bisa jadi. Jadi ada faktor itu yang memantik dia akhirnya menjadi seorang penyuka sesama jenis. Itu bisa jadi begitu. Mencari sesosok laki-laki. Tetapi akhirnya pertanyaannya tuh jadi begini, LGBT itu natur atau nurture? Kita masih ngomong asal usul loh. Jadi LGBT itu nature atau nurture? Bedanya apa? Bedanya? Nah, iya, gue baru mau nanya. Bedanya apa kok? Coba lu pikir deh. Natur sama nurture apa bedanya? Natur itu alami, bawaan. Nurture itu dibentuk sama lingkungan. Contoh itu mungkin pornografi. Oke. Jadi gini ya teman-teman ya. Dalam podcast yang lain di luar podcast Hello God, lu boleh cari. Semuanya berasumsi bahwa LGBT itu natur. Sebuah statement yang sangat luar biasa. Lu boleh cari, lu boleh buktikan statement gua bahwa Deddy Cahyadi juga mengatakan itu natur, Sutikarno pun mengatakan itu natur, siapapun di luar sana, bahkan mungkin podcaster yang mungkin juga ke gereja mengatakan itu natur. Padahal kalau kita perhatikan, maka secara argumen logika, kalau itu natur berarti itu Tuhan yang kasih. Kalau itu Tuhan yang kasih, berarti dosa LGBT, maksudnya LGBT itu nggak boleh dihukum karena itu Tuhan yang kasih. Itu konsekuensi logisnya. Lu kalau mau konsekuen dengan teologi demikian, lu harus konsekuen bahwa lu harus melegalkan pernikahan LGBT. Get it? Oh iya, gue get it. Konsekuensi logisnya lu ngerti kan? Konsekuensi logisnya ngarahnya ke sana. Harus begitu. Harusnya kalau itu adalah natur. Tapi nah, kan? Lu bingung kan? Makanya gue bilang ini podcast ini nggak bakal cukup kali ya, Jul ya? Udah 30 menit. Wah, kita lihat nanti ya. 51 jam juga teman-teman nonton lah. Atau kita bikin berseri. Bisa jadi episode 2. Oke. Bisa. Ya. Jadi pertanyaannya ini natur atau nurture? Nah. Nurture kok. Aus di. Stop, natur atau nurture? Gak. Para penonton penasaran saudara-saudara. Natur atau nurture? Gua akhirnya melihat bahwa pilihannya nggak sesederhana natur atau nurture. Nggak sesederhana itu. Karena masalahnya gue menemukan terlalu banyak faktor yang tidak sesederhana kalau orang Kristen yang biasanya konservatif akan mengatakan ini nurture. Jadi pola pembentukanlah yang membentuk seseorang jadi LGBT. Dari keluarga yang demikian, keluarga yang begini, terus pelecehan seksual. Lingkungan. Pelecehan seksual itu nurture. Jadi pendidikan atau bagaimana mendidik anak itu tuh yang membentuk dia jadi begitu. Itu banyak sekali faktornya dan absah. Buat gue itu tidak terbantahkan. Nurture itu membuat orang jadi demikian. Ya, cuman at the end kita mesti tarik lagi. Apakah tidak ada kasus? Ini gue men-challenge diri gue ya. Apakah tidak ada kasus di mana orang tuh benar-benar tidak ada sampai gimana-gimana, tapi dari kecil dia udah mendefinisikan gue ini lesbian, gue ini gay. Apakah tidak ada kasus? Itu pertanyaan cukup menarik. Jadi gini, orang tuanya ada nih. Iya. Laki-laki, perempuan, papa, mama. Ada nih. Jadi, for your information,
di Aussie, Australia, itu ketika seorang anak lahir, itu lu nggak boleh kasih gender ke dia. Saking segitunya. Oh, Lu nggak boleh kasih gender. udah resmi itu. Udah resmi. Lu nggak boleh kasih gender, laki-laki perempuan, nggak boleh. Biarkan anak ini menentukan dia ini mau jadi laki-laki atau perempuan atau queer atau apa. Oh, Serius? I see. Biasa kalau kita kan akta untuk anak laki-laki, untuk anak perempuan. Iya. Dia biarkan hak bebas. Betul. Untuk memilih. Jadi itu salah satu contoh yang gue mau bilang gini lah. Oke, sekali lagi, kalau kita benar-benar bilang ini nurture, ini benar-benar nurture. Apakah tidak pernah ada kasus di mana nurture-nya baik, lingkungannya baik, tapi ini anak jadi LGBT? Kayak tetap akan ada nggak sih? Gue sih berkeyakinan sama kayak. Berarti kalau misalkan ada, berarti itu nurture dan nature jadi satu dong. Jadi begini, gue akhirnya sampai pada mengerti satu teologinya begini. Lu ngerti nggak bahwa dunia kita ini jatuh dalam dosa? Iya. Dunia kita jatuh dalam dosa. Lu lihat COVID, dari mana datangnya COVID? Tuhan yang ciptain. Bukan kelelawar. Tuhan yang ciptain. Enggak kan? Enggak. Kalau gitu, datangnya dari mana? Dari proses mutasi yang sangat panjang mungkin. Secara teologis, gue berani mempertanggungjawabkan perkataan gue ini. Itu datangnya karena kejatuhan dunia dalam dosa. Dosa itu kan jadi masalah utama. Betul, Ya, dosa itu mengakibatkan banyak kerusakan. Termasuk di dalamnya adalah penyakit baru muncul dan sebagainya itu karena dosa. Either dosa yang sifatnya secara sebab akibat dan dosa secara natur. Dosa secara natur itu merusak banyak hal, alam jadi makin rusak dan sebagainya. Climate change itu sebab akibat manusia yang jatuh dalam dosa. Tapi kayak penyakit dan sebagainya kadang-kadang kita nggak bisa menemukan ini alasannya dari mana. Alasan logisnya apa? Muncul aja begitu. Ini jatuh dalam dosa. Itu pandangan kekristenan melihatnya secara teologis demikian. Sehingga adakah manusia yang lahir cacat? Ada. Siapa yang bikin? Manusia itu sendiri. Satu kali ada orang yang dilahirkan buta pada waktu lahir. Lalu kemudian para murid tanya, "Guru, apakah orang tuanya berdosa? Atau dosanya salah siapa yang bikin dia lahir dalam kebutaan?" Oh, di firman Tuhan. Oh, iya. Menarik, iya. Yesus bilang apa? Gua lupa. Yesus bilang bukan karena salahnya atau bukan karena salah orang tuanya. Menarik ya? Iya. Orang berpikir bahwa kalau anak lu lahir cacat itu salah orang tuanya berdosa. Minum-minum atau apa sebagainya pas proses melahirkan ya. Mungkin ada faktor itu di mana waktu orang tuanya pengen ngegugurin, oke lah kita nggak usah ngomong itu. Tetapi apakah betul-betul orang tuanya ada yang jagain betul kandungannya atau apa, tapi anaknya lahir cacat? Secara teologis Tuhan bilang begini, itu bukan salah orang tuanya, bukan salah dianya sendiri, tapi ada rencana Allah yang akan dinyatakan atasnya. Anak itu. Apakah Tuhan yang membuat dia cacat? Tidak. Tapi karena natur dosa yang mengakibatkan ada gangguan-gangguan gen misalnya. Oke, gangguan genetika, gangguan-gangguan apa yang mengakibatkan anak tersebut tidak full, utuh, normal ketika lahir. Maka terbuka sebuah kemungkinan sangat besar bahwa secara psikologis jika ada anak yang lahir nurture-nya bagus, tetapi dia merasa bahwa dia adalah seorang LGBT. Jadi alasannya kenapa? Tapi kalau kayak gitu gue bisa ngomong juga dong. Lu mau sebut juga dulu. Jadi alasannya kenapa? Bawaan dosa. Bawaan apa? Dosa. Gini. Gua mohon maaf, gua nggak langsung mengatakan kamu LGBT berarti kamu tuh lahir karena bawaan dosa. Sekali lagi enggak ya. Kamu misalnya lahirnya tuh buta. Mohon maaf. Ada di antara teman-teman yang mungkin lahir disabilitas. Bukan karena kamu berdosa loh, bukan. Tapi karena memang kamu lahir di dunia berdosa. Tetapi kamu lahir di dunia berdosa itu, ingat satu hal bahwa Yesus bilang, Tuhan punya rencana atas hidup kamu. Jadi dalam kebutaannya, dalam kisah yang sama, Yesus menyembuhkan kebutaannya itu. Dan akhirnya apa? Dia yang buta menjadi melihat dan dia kemudian mengatakan kepada orang-orang yang melihat pada waktu itu, Yesus itu Tuhan, tapi orang yang melihat tidak bisa melihat. Lu ngerti maksudnya? Gue ngerti maksudnya. Keren ya? Keren ya? Jadi rencana Tuhan itu begitu luar biasa sampai-sampai dalam kebutaan itu pun Tuhan pakai untuk membuat hidup orang buta ini berarti. Bahwa dia melihat meskipun dia buta jasmani tapi mata rohaninya dia kebuka.
Sementara orang-orang yang mata jasmaninya kebuka, mata rohaninya ketutup. Ngerti? Keren ya? Gue ngerti. Kisah itu tuh keren ya? Ini gue ngerti nih. Oke. Gue langsung nangkep kasusnya di pala gue. Oke. Ibarat tuh kalau kita bawa ke kasus ini nih, LGBT. Ada orang LGBT. Apakah Tuhan tidak bisa memakai mereka untuk menjadi berkat? Wow. Apakah Tuhan tidak bisa mengasihi mereka dan memakai mereka sedemikian rupa menjadi berkat buat orang lain? Enggak. Tapi di saat yang sama orang-orang yang merasa dirinya dipakai Tuhan malah melihat itu sebagai hal yang ini nggak akan Tuhan pakai gitu. Ini wah ini menarik Asik banget. ya? Ini Jadi menarik sebenarnya banget. gini loh teman-teman, gue bukan lagi sedang mengatakan bahwa LGBT ini boleh. Gue nggak bilang itu. Gue juga lagi nggak bilang bahwa LGBT. Gue juga lagi sementara mengkritisi teman-teman yang mungkin berpikir judgmental langsung. LGBT kamu tuh adalah setan, kamu itu adalah dosa, penghuni neraka. Bertobatlah kamu. Bertobat. Jika kamu mengatakan kamu orang Kristen tapi kamu hatimu itu judgmentalnya kayak begitu sama orang-orang yang LGBT. Bertobatlah kamu. Gue emosional. Bertobatlah saudara-saudara. Gue emosional. Kenapa begitu? Karena dulu Yesus, lu ingat perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati. Betul, gue ingat. Itu orang Yahudi benci luar biasa dengan orang Samaria karena orang Yahudi menganggap kalian tuh produk gagal. Kalian itu adalah masyarakat kelas 2. Kalian itu adalah dulu keturunan orang Yahudi, tapi kemudian kalian kawin campur dengan bangsa lain. Makanya lahirnya bangsa Samaria. Iya. Ya orang Samaria. Kalian itu bukan Yahudi asli, kalian tuh orang Yahudi KW. Kalian tuh adalah masyarakat sampah kelas 2. Itu bagi orang Yahudi. Tapi Yesus waktu itu betul-betul mengkritisi pemikiran orang Yahudi yang menganggap diri hebat dan kudus, keturunan Abraham. Yesus kritisi dengan mengatakan tentang perumpamaan orang Samaria yang baik hati itu. Lalu Yesus bilang, challenge. Yesus men-challenge pemikiran orang waktu itu. Menurut kalian siapa sesama manusia bagi orang Yahudi yang sedang mau mati yang sedang dirampok habis-habisan itu? Orang Samaria. Kenapa? Karena orang Samaria lah yang menunjukkan kasih. Yesus lagi bilang, ya, kalau kalian merasa diri lebih baik dari orang yang Samaria, bertobatlah, itu bukan isi hati Tuhan. Makanya kalau gue bilang kalau Yesus, gue pernah bikin satu video, gue bilang kalau Yesus hidup pada hari ini, di momen kita hari ini, mungkin perumpamaan orang Samaria yang baik hati itu adalah jadi perumpamaan orang LGBT yang baik hati. Bertobatlah kalian orang Kristen yang mengaku diri Kristen, tapi merasa bahwa LGBT itu penghuni kerak neraka dan kalian lebih baik dari mereka. Bertobatlah. Bertobatlah kita yang menganggap diri kita lebih baik dari orang lain. Iya. Haleluya. Iya. Oke, jadi LGBT itu boleh nggak? Kan itu pertanyaannya. Sekarang kita ngerti asal usulnya. Asal usulnya itu bagi gue itu adalah karena kejatuhan dunia dalam dosa. Mengakibatkan ada gini, gue tetap percaya bahwa Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan, dan tatanan laki-laki dan perempuan itu gue rasa adalah tatanan yang ideal, karena demikianlah Tuhan ngomong tentang itu. Sehingga apakah orang LGBT, perilaku LGBT itu dibenarkan? Gue merasa enggak. Menurut gue juga enggak. Bukan, maksud gue perilaku ya. Iya. Perilaku ya. Maksud jadi perilaku gua, ini maksudnya adalah pernikahan LGBT, ya. Apalagi pernikahan LGBT, sodomi dan sebagainya. Gue rasa itu tidak dibenarkan. Menurut gue juga, kenapa gue bisa bilang iya? Karena gue melihat ini tuh tidak ada kelasnya. Maksud gue tidak ada kelas pembeda antara misalkan kalau kita bahas LGBT dengan misalkan orang-orang yang pornografi, orang-orang yang mencuri, orang-orang yang tadi judgmental. Iya. Menurut gue tidak ada bedanya. Itu semua adalah satu hal yang salah. Iya, satu hal yang tidak pada tempatnya. Satu hal yang tidak pada maksudnya tempatnya. kenapa kok Andre kok jadi ngomongnya begitu lagi? Ya maksudnya gini, semua itu ada pada tatanan perkenanan Allah. Ketika kita melakukan sesuatu atau tidak, coba bertanya, ini Tuhan berkenan atau tidak? Gini ya, sekali lagi tolong jangan salah mengerti perkataan gue. Ketika gue ngomong LGBT itu sendiri, gue tidak mendukung pernikahan sesama jenis. Tetapi hanya karena mungkin ada teman-teman yang merasa bahwa gue serius, gue bergumul, gue tidak bisa suka sama cewek. Kalau gue laki-laki, gue nggak bisa suka sama cewek. Gue merasa gue nggak bisa mencintai perempuan, gue lebih suka laki-laki. Oke,
lu mesti bedain antara. Nah ini dua hal. Kasih itu bersifat universal. Pernikahan itu kita mesti ngakui ada unsur aktivitas seksual di dalamnya, atau kita bilang birahi. Dalam hal ini kasih itu beda sama birahi. Love is different than lust. Asik, gue suka ya. Bener kan? Love itu bukan lust. Love itu bukan lust. Dan lust itu bukan love. Jadi love dan lust itu dua hal yang berbeda. Jadi kalau orang bilang pernikahan sesama jenis boleh nggak? Gue bilang tetap enggak. Tapi kalau lu tetap being as who you are, kamu nggak menikah, I think it's good. Paulus pun mengatakan dalam surat-suratnya bahwa orang yang tidak menikah pun baik. Dan kita tahu dalam tradisi, dan gua rasa kuat, bahwa Paulus pun tidak menikah. Tidak menikah itu baik, menikah itu baik. Jadi salahnya tradisi kita adalah lu harus menikah. Lu paham nggak? Itu tradisi kita. Stigma dan judgment yang terbentuk. Kalau lu nggak nikah berarti something wrong with you. Ya. Dan itu totally not Christian. Jadi para orang tua yang menyaksikan perkataan ini, bertobatlah. Kalau ada orang-orang yang mau menikah dan membutuhkan seorang MC, jangan tanya kapan kawin. kontak saya. Mulai ngelantur, saudara. Oke, ya. Jadi orang yang menyukai sesama jenis, kok misalnya gue bergumul, sekarang gue ini adalah penyuka sesama jenis. Ya sudah. Once again, Tuhan menciptakan kau tidak kebetulan. 1. 2. Tuhan punya rencana indah. So hidup dengan rencananya Tuhan. Gue suka sesama jenis, apakah selalu berakhir dengan pernikahan sesama jenis? Enggak dong. Belum tentu. Lu suka sesama jenis, mungkin lu mesti definisikan bahwa lu mungkin tidak bisa menyukai lawan jenis. Ya udah, selibatlah. What is selibat? Oh, apa itu selibat? Selibat itu tidak menikah. Betul. Begitu. Jadi lu selibat. Ya sudah. Gue punya beberapa teman yang menyukai sesama jenis dan selibat. Gue juga punya teman yang menyukai sesama jenis, menikah. Tapi jangan jadikan pernikahanmu sebagai selubung untuk menutupi dosa. Bukan dosa, menutupi kecenderungan sesama jenismu. Jangan. Kasihan pasanganmu. I see. Kasihan pasanganmu. Iya. Kasihan banget. Kasihan banget pasanganmu. Kalau ternyata kamu menyukai sesama jenis tapi kamu menikah hanya demi menutupi, atau ini menutupi, kamu rasa ini aib. Jangan. Koko Andre, saya mau bertanya. Gue udah mulai ini nih. Lo mau tanya apa? Penting, Apa? saudara-saudara. Jadi untuk teman-teman yang saat ini lagi menonton, kadang tuh kecenderungan LGBT, banyak orang yang susah untuk open up, untuk speak up, untuk bilang ke teman-teman lingkungannya kalau gue punya nih ketertarikan dengan sesama jenis. Itu tuh mereka harus gimana? Atau mungkin tadi lu bilang lu banyak temen kan? Maksud gue, pengalaman gue pertama kali diceritain, yang gue inget adalah, oh ya udah. Maksud gue tetap bilang ke dia, it's okay gitu. Maksud gue ya udah, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang penting kan yang gue tahu adalah, yaudah itu kan ketertarikan lo. Tapi ya jangan sampai tertarik ke gue juga. Karena waktu itu gue udah ngomong aja, gue normal dan gue tidak tertarik untuk bahasanya punya relasi eros, relasi romantis sama jenis, gue nggak tertarik. Iya. It's okay gitu. Maksud gue kalau buat teman-teman yang juga, maksud gue straight, bahasanya straight. Teman-teman yang straight, punya teman yang misalkan lesbian, gay dan sebagainya, itu ya udah gitu. Lu mereka hidup di ranah mereka, lu hidup di ranah lu, dan lu nggak perlu mengatakan bahwa itu jelek. Iya. Jadi gini ya, orang juga ada yang jadi LGBT itu karena faktor lingkungan memang. Tadinya cowok banget terus kemudian jadi melambai misalnya. Itu ada juga. Ada gitu loh, yang tadinya gila maco banget sekarang kok jadi feminin banget. Itu ada. Tapi gini poinnya adalah, teman-teman, bagaimana pandangan Kristen kalau begitu? Kalau lu punya teman-teman yang kayak begitu, terimalah mereka sebagai orang yang dikasihi Allah. Betul. Karena Yesus mengasihi mereka sama seperti Yesus mengasihi kita. Betul. Gitu. Cuman kita itu juga harus tetap being true to them.
Being true itu artinya ya kita juga mesti mengatakan bahwa well, kalau kamu merasa bahwa kamu punya kekhususan, lu merasa menyukai sesama jenis dan sebagainya, lu gak harus end up with kamu menikah dengan sesama jenis. Gak selalu lu end up with kamu punya pacar sesama jenis. Enggak lah, begitu loh. Jadi gini, temukan rencana Tuhan dalam hidupmu, dan I think rencana Tuhan bagi orang-orang yang demikian adalah seperti Paulus bilang, supaya orang-orang tersebut mengkhususkan diri untuk melayani Tuhan. Begitu. Jadi apakah berarti penyuka sama jenis pasti jadi pendeta? Enggak dong. Maksudnya melayani Tuhan itu enggak selalu jadi pendeta lah. Jangan pikirannya kayak gitulah, gitu loh. Betul, ya. Gua setuju, saudara-saudara. Ya, jangan gitu dong. Jadi maksudnya adalah orang-orang tersebut berfokus untuk supaya dirinya maksimal, mengasihi banyak orang gitu kan. Lu kayak misalnya Suti Karno itu ya, Po Atun itu, dia mengadopsi 2 orang anak. Sekali lagi, gue sendiri berpandangan either dia pacaran atau menikah dengan sama jenis. Well, kita nggak pernah tahu. Kalaupun iya, Kristen tidak membenarkan itu. Tetapi dia berbuat kasih. Dia membesarkan 2 orang anak adopsi, begitu ya. Dan perkataan Suti Karno itu menarik. Gue berbuat baik. Apa salahnya gue berbuat baik? For sure gitu. Itu 2 hal yang berbeda gitu. Berbuat baik dengan melakukan berhubungan sesama jenis itu 2 hal yang berbeda. 2 hal yang berbeda. Gitu. Tetapi perkataan dia itu bisa kita tarik sebuah kebenaran bahwa kalau lu bergumul dalam hidup lu bisa tetap berkarya kok, berbuat baik. Iya. Lu bisa tetap berkarya untuk menjadi seseorang yang menggenapi rencana Allah kok dalam hidup lu, gitu. Jangan lu menyerah dengan keberadaan, karena gua ini adalah penyuka sesama jenis maka gua harus menikah sesama jenis. Enggak dong. Gitu. Powerful message ya. Powerful message. Kita kayaknya bakal butuh mungkin bicarakan tentang transgender next time. Iya teman-teman, kalau misalnya teman-teman setuju mau kita bahas transgender kapan-kapan kita akan bahas. Tulis dong komentarnya. Kalau komentar. 1 komentarmu berarti 1 kunci kerajaan surga. Haleluya. For your information, gue udah bisa membaca gestur dari Julius Teja Setiawan yang sudah melihat waktu. Ini sudah 48 menit kita ngomong. Enggak, justru gue merasa para teman-teman yang sedang menonton kali ini justru menikmati. Karena dari tadi kalau lu lihat perhatiin gue seperti mendengar orang bersabda. Haleluya. Penuh dengan curahan hati yang sangat dalam dari seorang Ko Andre. Iya. Kita berharap juga buat teman-teman semua, semoga. Oh iya, gue mau tambah sedikit satu hal. Semakin bijak lah. Bagaimana kalau gitu kita komunitas gereja? Please, komunitas gereja jangan judgmental. Betul. Setiap siapapun dia, either dia itu LGBT atau dia itu punya disabilitas apapun, kan kita harus. Justru Paulus dalam 1 Korintus pasal 12 mengatakan, justru mereka yang lemah itu kita harus kasih perhatian khusus. Perhatian khusus itu bukan ngebully, bukan. Perhatian khusus itu maksudnya kita harus taking care of them, mereka yang lemah. Karena Paulus bahkan even bilang yang lemah itu justru paling penting. Yang lemah itu justru penting buat gereja. Bukankah kalau di gereja kita menemukan ada orang-orang yang misalnya punya disabilitas, lumpuh atau apa, kita akan berikan care yang baik kepada mereka. Benar. Kenapa kepada mereka yang misalnya yang juga bergumul dengan dirinya, yang gue paham orang yang kayak LGBT itu pasti ada satu fase di mana dia tuh benci dengan dirinya. Serius. Gue relate. Gue pernah mendengar cerita ini. Kasihan loh mereka. Kasihan karena mereka tuh akhirnya berada pada penolakan dengan diri sendiri karena mereka tidak memahami atau tidak menemukan teologi yang benar. Kalau orang udah benci sama dirinya, kenapa kita nambahin beban mereka? Jangan gitu loh. Serius, jangan. Kalau mereka udah benci dengan diri mereka, kita mesti tunjukin kasih Tuhan sama mereka. Iya kan? Iya. Gua kehabisan kata-kata. Cuma gua menjadi emosional. Karena it's true. Oke, ini jadi kayaknya bakal diambil untuk potongan di depan ya, Jul. Stop dengan hal itu. Gue pakai yang lain. Maksud gue, it's true gitu. It's true. Karena ini terjadi. Hidup teman-teman semua. Iya, jadi gini, semakin kita menjadi Kristen, kita tuh semakin harusnya mengalami hati Tuhan. Kalau kita mengalami hati Tuhan, masa bisa sih kita benci orang yang
juga bergumul Betul. dengan kasih Tuhan. Masa kita benci gitu loh. Masa sih kita judgmental gitu. Ya udah 50 menit. Ya. Mungkin untuk teman-teman semua, ya, we're on this together. Struggling together. Finding God together. Finding God together. Balik lagi. Ya udah. Thank you Ko Andre. Gue cukup yakin dan percaya banyak yang terberkati melalui video kali ini dan juga video-video sebelumnya, jangan lupa. Yoi. Tapi gue merasa di video kali ini notasi khusus untuk teman-teman semua yang sedang bergumul. It's okay. Tuhan sayang kita semua. Tuhan sayang lu, Tuhan sayang gue, Tuhan Yes, sayang true. Buat teman-teman yang merasa video ini bermanfaat, silakan dibagikan kepada Iya. teman-teman yang lain. Dibagikan kepada mungkin pemimpin gereja. Saya siap dihujat oleh para pemimpin gereja yang tidak paham. Saya di sini boneka kan. Bercanda. We're in this together, saudara-saudara. Oke. Ya udah, mungkin terima kasih teman-teman sudah menonton Hello God on Topic di episode khusus kali ini yang sangat luar biasa. Terima kasih untuk Andre. Terima kasih untuk teman-teman semua. Jika teman-teman masih suka dengan konten ini, komen, like, dan share ke teman-teman semua. Kayak tadi kata Ko Andre. Thank you for watching Hello God on Topic, where Hello God will always be on topic. Stay connected with Hello God.